Bahwa saya tidak sekaya teman-teman kades yang lain mungkin. Itu ya. Seandainya saya kaya mungkin sudahlah gratis semua, nggak usah bayar, tanggung saya gitu. Setiap desa itu beban pajak itu besar. Ada yang 100 juta, ada yang 150 juta. Saya yakin kepala desa yang berani untuk membayar pajak warga itu kepala desa yang kaya. Jadi yang kepala desa yang punya banyak duit sehingga dia mampu membayar kewajiban warganya. Nah, kalau saya mohon maaf, saya masih sampai saat ini masih belum mampu untuk bayar pajak warga yang nilainya 113 juta setiap tahun. Sesepuh warga itu kadang-kadang menjual tanahnya tanpa disertai dengan pernyataan jual beli, akte jual beli, yang SPPT-nya juga disertakan, sehingga SPPT masih ngendap di keluarga yang menjual. Tanah-tanah yang tidak bertuan dalam artian yang SPPT-nya tidak terbayar akan kita bekukan di pemerintah daerah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast kami yaitu Madura Indep, yang mana di sini saya sendiri Ibtisam Limazada yang akrab disapa Zada. Nah, pastinya kurang lengkap rasanya ketika kita juga belum kenalan dengan yang di sebelah kita nih, narasumber kita yang sudah hadir, yang sudah datang dengan sangat tampan banget ya teman-teman ya. Jadi benar-benar harus disapa dulu, harus kenalan dulu karena udah jelas tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Ya, baik. Dengan siapa Bapak? Dengan Jawahir. Oke, dengan Bapak Jawahir yang akrab disapa? Tetap lengkap Jawahir. Pak Jawahir ya, seorang kepala desa ya di Labuhan Sreseh seperti itu, yang akrab juga dipanggil Pak Ebun seperti itu. Mak Ebun ya, oke Mak Ebun teman-teman. Jadi biar lebih akrab juga Mak Ebun ya, seperti itu. Gimana Pak proses perjalanan menuju ke Madura Indep ini atau podcast Madura Indep ini? Alhamdulillah lancar, hanya sedikit ada butuh waktu sebenarnya. Oke, butuh waktu ya. Itu saja sebenarnya. Oke, tapi untuk purpose untuk datang kepada atau pada podcast Madura Indep ini benar-benar sangat semangat nggak sih Pak? Oh, oke, ini mau di podcast nih gitu. Sangat semangat karena saya tahu Madura Indep, insya Allah bagus. Ya, bagus dan cukup dikenal seperti itu Pak ya. Oke, jadi kurang akrab juga dan kurang rasanya ketika kita juga belum tahu nih apa sih tema podcast pada kali ini di Madura Indep, yakni kesadaran pembayaran pajak seperti itu. Yang paling penting yaitu khususnya pada masyarakat. Kemana sih perginya pajak? Nah, oke, itu ya kalau kita bertanya-tanya kemana perginya pajak, kenapa kita harus bayar pajak? Oke, kita langsung saja bertanya pada salah satu pelopor yang pastinya sudah sangat amat baik untuk menjalankan pajak. Jadi boleh nih Pak diberitahukan kepada masyarakat, terlebih Bapak sendiri sebagai kepala desa ya dari Labuhan Sreseh, yang mana bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat di Labuhan Sreseh yang bisa menjadi pelopor di desa-desa lainnya maupun masyarakat lainnya. Ya, terima kasih Zada ya. Ya. Mungkin saya awali dengan sedikit klarifikasi bahwa kami sampai saat ini masih belum bisa dibilang baik taat pajak. Belum baik bayar pajak karena persoalannya sebenarnya di tahun pertama sampai ke tahun kedua dan sekarang tahun ketiga itu ada peningkatan kewajiban pajak kita. Kalau di tahun pertama kita kurang lebih 53 juta dalam satu tahun PBB. Nah di tahun kedua meningkat menjadi 113 juta. Dan sekarang di tahun ketiga juga masih sama 113 juta. Ada peningkatan kewajiban kami bayar pajak. Jadi memang bukan hanya masyarakat yang perlu mengetahui bagaimana cara membayar pajak dengan baik dan tepat ya Pak ya, namun juga pada dasarnya harus mengetahui nih apa fungsi SPPT, yakni surat pemberitahuan pajak terhutang seperti itu. Nah, namun Bapak yang saya juga ketahui bahwasannya ada beberapa kades yang menggratiskan masyarakatnya untuk membayar pajak, jadi tidak ada bayar pajak. Nah, jadi kalau Bapak sendiri nih ya, Pak Ebun yang sudah hadir di sini, mengapa masih memberikan anggaran ataupun memberikan pembayaran pajak pada masyarakat, jadi harus wajib pajak seperti itu? Apa alasannya Pak? Ya, alasan yang paling mendasar yang jelas kami ingin memberikan kesadaran bahwa setiap hak yang mereka tuntut ada kewajiban yang harus mereka penuhi. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban untuk membayar pajak ini bukan kemudian menjadi kewajiban kami sebagai kepala desa,
tapi menjadi kewajiban warga yang punya lahan wajib pajak. Oke. Jadi dari poin pertama saya tangkap di sini Pak, untuk memberikan kesadaran pada masyarakat terkait tanggung jawabnya. Ya. Nah, apakah kades yang lainnya itu bisa dikatakan tidak memberikan itu? Jadi menggratiskan pajak, jadi tidak ada bahasa ataupun upaya memberikan pada masyarakat tanggung jawabnya dan lain-lain. Ini kan kalau boleh saya bilang mungkin entah ini masuk bahasa apa ya. Tapi kalau boleh saya sampaikan bahwa saya tidak sekaya teman-teman kades yang lain mungkin. Itu ya. Saya tidak sekaya teman-teman kades yang lain sehingga saya harus minta kewajiban warga ya penuhi. Kalau kewajiban saya akan penuhi insya Allah. Kalau kewajiban warga biar warga yang penuhi. Seandainya saya kaya mungkin sudahlah gratis semua, nggak usah bayar, tanggung saya gitu. Oke, ya. Seperti itu. Itu sesuai juga obrolan yang pertama tadi Pak terkait bagaimana kades juga menggratiskan pada masyarakatnya. Nah, menurut Bapak bagaimana juga kades tersebut menyiasati? Jadi ketika pembayaran pajak pada saat pusatnya atau pada pusat seperti itu. Nah, sedangkan Bapak sendiri sudah memberikan aturan yang sudah ini bayar pajak. Ini juga penting sebenarnya diketahui oleh warga bahwa setiap desa itu beban pajak itu besar. Ya. Ada yang 100 juta, ada yang 150 juta. Nah, kalau kepala desa mampu untuk menalangi kewajiban warga itu, saya pikir warga harus berterima kasih besar. Nah, kemudian pertanyaannya dari mana kepala desa mensiasati? Saya yakin kepala desa yang berani untuk membayar pajak warga itu kepala desa yang kaya. Oke. Jadi yang kaya. Kepala desa yang punya banyak duit sehingga dia mampu membayar kewajiban warganya. Nah, kalau saya mohon maaf, sampai saat ini masih belum mampu untuk bayar pajak warga yang nilainya 113 juta setiap tahun. Oke. Seperti Jadi itu. memang ada bahasa memang kalau Bapak sendiri atau Mak Ebun belum mampu, belum sekaya dari kades-kades yang lain. Insya Allah semoga ke depan saya bisa mampu. Ya, amin ya. Amin. Jadi memang kalau Bapak sendiri masih untuk saat ini belum mampu ya untuk bisa menggratiskan di masyarakat sendiri terkait pembayaran pajak. Namun memang pada dasarnya sebagian kades ataupun yang di sana pun menggratiskan pun ada alasan tersendiri seperti itu Pak ya. Jadi memang sudah mempunyai jalannya tersendiri. Yang terpenting memang harus membayar pajak pada nantinya atau pengumpulannya seperti itu. Nah, sekarang kita berbicara terkait di lapangan nih Pak. Kalau tadi sudah bagaimana alurnya pajak maupun bagaimana nanti kita edukasinya pada masyarakat, memang mementingkan masyarakat terkait gimana hasil pajak tersebut seperti itu Pak ya. Nah, di lapangan sendiri Pak, apa yang sudah dibangun oleh Bapak sendiri terkait memberikan edukasi juga terhadap masyarakat? Ini loh hasil kalian kalau kalian itu bayar pajak dengan baik dan tepat. Ya, banyak upaya yang sudah kami lakukan sekalipun tidak bisa memuaskan semua warga. Yeah. Karena banyak kebutuhan, banyak keinginan, paling tidak saya sudah berupaya. Yang belum pernah dilakukan dan pada pemerintahan sekarang sudah alhamdulillah kita lakukan, seperti misalnya pembangunan gapura, pembangunan taman, dan beberapa pembangunan fisik yang lain. Ini kan masyarakat belum tahu bahwa itu bersumber dari pajak yang mereka bayar. Oke. Ini yang mungkin harus kami sampaikan bahwa pajak yang warga bayar ini, kalau selama ini pengertian mereka bayar pajak kepada pemerintah, selesai, mereka nggak dapat apa-apa. Iya. Hanya mereka merasa bahwa ketika mereka bayar pajak, saya yang punya tanah ini. Iya, oke. Ini mindset yang ada di masyarakat gitu loh, bahwa padahal sebenarnya ketika mereka punya SPPT itu bukan berarti mereka punya lahan itu, karena SPPT bukan bukti kepemilikan. Ini yang butuh disadarkan kepada masyarakat, dan kemudian pembayaran pajak yang mereka lakukan, apalagi sampai taat tiap tahun. Ketika ada beberapa warga kita yang punya SPPT itu sampai numpuk, memang setiap tahun ada yang taat. Nah, insya Allah semoga nanti kita bisa penuhi ini. Kita akan kasih reward baik kepada kepala dusun yang bisa bayar 100%, Yeah. ataupun kepada warga yang memang terbukti dia taat bayar pajak. Ini reward kepada warga dari kami. Kalau feedback kepada warga, saya pikir saat ini masyarakat merasakan bahwa pembangunan kami lakukan sudah insya Allah bisa masyarakat rasakan. Oke. Jadi menurut saya juga warga atau masyarakat perlu tahu juga nih Pak, bagaimana ataupun salah satunya ketika ada dua nih ya, jadi si A ini memang sudah bisa
bayar pajak dengan tepat waktu. Nah itu apa alasannya? Kok bisa? Apakah memang sudah memberikan atau memang beberapa hal yang lainnya, atau yang ke B ini tidak bisa bayar pajak ataupun telat bayar pajak, itu apa alasannya? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, sebagian warga berpikir bahwa memiliki SPPT itu sama dengan memiliki lahan. Ya. Karena masyarakat, kalau cara berpikirnya seperti itu, masyarakat menganggap bahwa kehilangan satu SPPT, tidak bayar 1 tahun pajak, itu sama dengan kehilangan tanah, kehilangan lahan yang mereka miliki. Sehingga mereka punya kewajiban untuk punya SPPT setiap tahun sebagai bukti pembayaran pajak itu. Surat pembayaran pajak terhutang. Mereka harus punya, sehingga setiap tahun mereka antusias bayar. Nah, terus pertanyaannya kenapa yang lain atau sebagian dari mereka tidak taat bayar pajak misalnya? Ada beberapa faktor sebenarnya. Yang pertama, ketidaktahuan mereka bahwa SPPT ini punya milik dia. SPPT karena punya atas nama mbahnya lah, atas nama sesepuhnya. Sehingga mereka tidak tahu kalau ini punya dia. Satu, yang kedua, mereka tidak juga merasa bahwa lahannya sebenarnya sudah dibayar, sudah dijual, tapi SPPT-nya masih di dia. Apa yang menyebabkan itu? Ya karena para sesepuh warga itu kadang-kadang menjual tanahnya tanpa disertai dengan pernyataan jual beli, akte jual beli yang SPPT-nya juga disertakan, sehingga SPPT masih ngendap di keluarga yang menjual. Nah, pada tahun-tahun berikutnya, beberapa tahun kemudian sampai tahun ini, ketika warga yang pegang SPPT ini tidak merasa memiliki lahan, malas bayar akhirnya. Nah, sehingga kami berupaya ke pemerintah daerah, tanah-tanah yang tidak bertuan, dalam artian yang SPPT-nya tidak terbayar, akan kita bekukan di pemerintah daerah sehingga tidak menjadi beban desa. Karena kami bukan ada teman-teman sih yang mungkin banyak duit dan kaya gitu, bisa menanggung kewajiban warga, melunasi ke pemerintah daerah. Ini saya bangga dengan teman-teman kades yang sudah bisa melunasi itu tanpa mungut ke warga gitu, kewajiban itu. Saya bangga dan saya juga pengen sebenarnya melunasi kewajiban itu gitu. Hanya saja saya masih belum mampu karena masih belum kaya. Doakan saya kaya sehingga saya bisa nanti memenuhi kewajiban warga sebagai kepala desa. Siap. Jadi teman-teman juga perlu nih ya untuk kita mendoakan itu ya. Ya Pak, jadi tadi juga banyak Pak ya bahasa bagaimana masyarakat juga sebenarnya kurang mengetahui dari SPPT tersendiri. Bisa nih Pak ya, kalau kita menyimpulkan SPPT bahwasannya dari garis besarnya ini bukan karena kepemilikan tanah, namun surat pemberitahuan ya, yang mana pajak terhutang seperti itu. Jadi bisa dikatakan invoice dari bagaimana masyarakat sendiri membayar pajak itu. Nah, ditakutkan memang masyarakat sampai saat ini, oke, kalau sudah SPPT ini hak kepemilikan gitu ya, atau tanah kepemilikan gitu. Itu yang sebenarnya butuh disadarkan bahwa memiliki SPPT itu bukan bukti kepemilikan, tapi penguasaan. Ini yang berbeda ya. Penguasaan sama kepemilikan itu berbeda. Penguasaan itu bisa dia menguasai untuk menggarap, dia menguasai untuk menduduki, membangun usaha dan yang lain, tapi dia tidak punya hak untuk memiliki. Seperti itu. Nah, ini yang butuh disadarkan kepada warga. Semoga melalui podcast Madura Indep ini warga kami khususnya masyarakat Desa Labuan bisa memahami bahwa warga kami punya kewajiban untuk bayar pajak sehingga bisa menikmati pembangunan dengan cepat, insya Allah. Insya Allah ya. Jadi teman-teman semua di sini kami dari podcast Madura Indep pun bukan hanya memberikan kesadaran baik untuk masyarakat dan yang lainnya, namun memberikan bagaimana kita dapat meningkatkan, dapat mengetahui apa sih yang ada di dalam pajak ini, apa hanya udah bayar, udah selesai gitu ya. Jadi juga perlu mengetahui, oke, setelah ini dan itu. Jadi memang alurnya pun kita harus perlu ketahui. Sebagai kepala desa ya dari Labuan Sereseh, bagaimana sih bisa menjadi pelopor untuk masyarakat dan bagaimana juga memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait bagaimana kita untuk membayar pajak baik dan tepat. Sebenarnya awal-awal kita memang kesulitan. Kenapa? Karena warga kita masih terlena dengan kebiasaan lama bahwa tidak terlalu terbebani bagi mereka terkait dengan pajak. Kenapa? Karena sudah terbiasa bebas, sudah terbiasa gratis, sehingga ketika awal-awal kami menerapkan kebijakan untuk
wajib pajak membayar pajak ke kantor, kita masih minim kesadaran. Karena pola yang kita gunakan, kita minta wajib pajak datang ke kantor. Berbagai upaya kita lakukan, mulai dari kita bikin iklan, kita bikin video, bagaimana warga membayar ke kantor. Itu memang tahun pertama begitu sulit. Dan alhamdulillah pada tahun kedua sudah mulai sadar. Tapi memang nilainya saja sudah berubah, sehingga kesulitannya juga berubah. Di tahun pertama kita ada senilai 50, kurang lebih 55 juta. Di tahun kedua kita meningkat 113 juta. Sehingga semakin berat upaya yang kita lakukan ke warga. Tapi alhamdulillah di tahun ketiga ini sudah mulai kesadaran dan meningkat, sehingga tidak terlalu sulit juga masyarakat. Kalau bicara tentang upaya Pak ya, kepada masyarakat juga terlebih di Labuan Serasa gitu Pak ya. Nah mungkin warga pun tidak semua ya Pak yang bisa menerima upaya-upaya dari Bapak sendiri, juga bagi elemen-elemen di sana yang mana membayar pajak nih. Nah nanti ada bahasa gratis juga, maksudnya di situ bahasa gratis gimana, dan transisi juga kepada sekarang wajib pajak nih. Nah dan signifikannya pun dari 50 ke angka 100 itu juga sangat bagus menurut saya. Jadi bagaimana upaya itu bisa dilakukan? Iya. Sebenarnya ini memang karena ketidaktahuan masyarakat saja. Kalau menurut saya, ketidaktahuan itu masyarakat masih berpikir bahwa mereka hanya sekedar membayar pajak. Mereka tidak merasakan feedback apa yang didapat ketika mereka bayar pajak. Sehingga kesadaran itu belum muncul. Sehingga saya pikir ketika masyarakat tahu bahwa ketika mereka bayar pajak, masyarakat akan mendapatkan feedback, apakah itu pembangunan fisik, apakah itu yang lain. Saya pikir masyarakat pasti akan antusias. Nah, ini kita coba sampaikan ke masyarakat bahwa pajak yang kalian bayar, pajak yang warga bayar, inilah jadi ini, jadi ini, jadi ini. Nah, ini dari pajak. Maka lucu kalau kemudian warga berharap ada pembangunan di desa, tapi mereka tidak bayar pajak. Ada hak yang mereka tuntut tapi kewajiban mereka lupa. Nah, ini menjadi kewajiban kita untuk menyampaikan ke warga bahwa kamu punya kewajiban kamu bayar pajak. Nah, hak kamu nanti akan mendapatkan fasilitas infrastruktur yang baik, misalnya fasilitas yang lain dan fasilitas pelayanan terutama di Desa Labuan. Mulai dari upaya yang baik Pak yang bisa diterima. Nah, namun meskipun diupayakan pada masyarakat sehingga berubah menjadi yang lebih baik, nah mindset yang paling penting Pak untuk pada masyarakat sendiri. Bagaimana cara mengubah itu juga? Jadi gak gampang juga ya pastinya masyarakat menerima, oh ini loh hasilnya. Tapi gimana juga masyarakat bisa tahu, oh ini akan dibentukkan secara fisik di desa itu sendiri? Ya kalau kita lihat di Desa Labuan sendiri sebenarnya upaya pembangunan fisik infrastruktur yang ada, insya Allah masyarakat dan warga Desa Labuan tahulah bahwa upaya yang kami lakukan dalam rangka membangun fisik, membangun infrastruktur itu sudah lumayan. Saya anggap ini upaya berlebihan. Kenapa saya bilang upaya berlebihan? Karena ternyata tidak semua desa bisa membangun seperti yang kami bangun, apa yang kami lakukan. Nah ini masyarakat kan belum tahu kalau sebenarnya yang kita lakukan, pembangunan yang kita lakukan ini bersumber dari pajak yang warga bayar itu. Salah satunya, tidak semuanya tapi salah satunya. Karena ternyata memang pajak dari masyarakat ini menjadi APBD dan APBD bagi hasil ke kita menjadi APBDes. Nah di APBDes ini baru kita pecah menjadi anggaran-anggaran, salah satunya ya di fisik. Seperti yang kita punya sekarang, kita bangun gapura, kita bangun taman, kita bangun tempat wisata. Ini salah satu sumbernya dari pajak yang warga bayar. Jadi flashback juga Pak ya, jadi tadi ada juga sebelumnya mereka juga tidak tahu atau kurang tahu terkait edukasi terhadap bagaimana membayar pajak seperti itu. Nah namun juga bisa diberitahukan bahwasannya apa sih Pak yang menjadi juga angka rendahnya masyarakat dalam bayar pajak? Apa karena memang hanya kurang upaya dan kurang edukasi saja atau yang lainnya? Ya, pengalaman yang kita dapat di masyarakat sebenarnya tidak hanya sekedar masyarakat tidak sadar, tapi ketidaktahuan masyarakat berkaitan dengan SPPT itu sendiri. SPPT itu surat pemberitahuan pajak terhutang. Ini warga kan tidak semua SPPT ini atas nama pemilik lahan. Ini persoalannya. Tidak semua SPPT atas nama pemilik lahan, sehingga kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah desa ketika mencari pemilik sebenarnya.
Nah, sementara SPPT sudah dipegang, mohon maaf, cucunya, misalnya anaknya, yang nggak tahu kalau ternyata si A ini mbahnya, si B ini neneknya, misalnya nggak tahu, sehingga kita kesulitan mau dikemanakan SPPT yang ada di balai desa. Nah, kemudian masyarakat akhirnya ketika datang ke kantor balai desa, ya kita kasih edukasi. Ada salah satu contoh, misalnya warga punya 4 SPPT. Ternyata di lapangan punya 2 lahan. Ini kita tanya, Pak, saya hanya punya 2 tanah, 2 lahan, tapi saya punya 4 SPPT. Hanya kita sampaikan, sampean punya tanah di mana, posisinya di mana. Ya kita cek sesuai dengan yang tercantum di SPPT, bahwa parselnya di sini, titiknya di sini. Yang tidak menjadi milik warga tersebut kita ambil. Kita ambil, kita serahkan akhirnya kepada orang yang punya hak. Di SPPT itu tercantum persil misalnya. Nomor petok persil ada. Nah, kita cari siapa pemilik lahan ini, si A. Nah, kita antarkan. Sampai punya tanah di sini nggak? Iya, ini SPPT-nya. Silakan dibayar. Ini yang kita lakukan sampai ke tahun ketiga ini. Ya, soalnya kan kalau dari masyarakat sendiri ini juga kurang sebenarnya Pak pengetahuan seperti ini loh SPPT-nya gitu loh. Jadi ini tanda bahwasannya ini bukan hak milik kalian, jadi hak milik yang lain seperti itu. Jadi gimana cara memberitahu itu juga? Ya, ini sebenarnya yang menjadi kesulitan kami, bahwa masyarakat mindset masyarakat itu masih seperti ini. Punya SPPT itu sama dengan punya lahan. Jadi pemilik lahan ini berasumsi bahwa SPPT ini bukti kepemilikannya. Padahal di SPPT sudah tercantum bahwa SPPT itu bukan bukti kepemilikan. Tapi masyarakat beranggapan bahwa itu miliknya, sehingga mau bayar atau tidak terserah gitu. Masih ada. Seperti itu masih ada. Jadi bukan hanya dari masyarakat sendiri tahu, jadi udah nggak ada. Jadi memang masih ada, bahwasannya masyarakat sendiri masih belum mengetahui tentang SPPT sendiri, bagaimana kegunaannya dan bagaimana digunakan, seperti itu Pak ya. Nah, bagaimana juga Bapak upaya sesuai dengan tema kita sekarang, kemana sih perginya pajak yang kita bayar? Jadi bukan hanya dari infrastruktur yang sudah diberikan, namun apa sih Pak yang sudah di-feedbackkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga akan semakin meningkat bagaimana kesadaran sendiri membayar pajak. Ya, kalau bicara kemananya sebenarnya seutuhnya ini kita serahkan kepada Dispenda. Kita kebagian bagi hasil. Ada persentase yang kita dapat dari pajak yang dibayarkan oleh warga, yang dibayarkan oleh pemerintah desa, yang bersumber dari warga. Nah, kembalinya ke desa sebagai bagi hasil ini dikelola oleh pemerintah desa. Nah, di pemerintah desa baru ini kita alokasikan kepada hal-hal yang memang menjadi kebutuhan masyarakat. Semua hal yang bisa kita alokasikan dari bagi hasil itu kita alokasikan. Apakah itu kepada kebutuhan administrasi di pelayanan, apakah itu di infrastruktur, apakah itu di yang lain, ya kita gunakan ke sana. Artinya upaya yang kami lakukan di desa, salah satu sumber pembiayaannya itu dari bagi hasil pajak. Bagi hasil pajak yang dibayarkan oleh warga kepada pemerintah daerah. Karena sekarang pajak ini sudah diserahkan kepada daerah, kalau dulu ke pusat. Sekarang sudah ke daerah. Nah, kita dapat bagi hasil dari daerah. Jadi memang banyak sekali Pak yang perlu diketahui oleh masyarakat terkait bagaimana kita pentingnya membayar pajak. Boleh nih Pak memberikan closing terlebih dahulu untuk masyarakat terkait apa pentingnya kita untuk membayar pajak? Ya, sedikit mungkin bayar pajak dengan taat, maka selanjutnya tinggal kita nikmati pembangunan melalui pajak yang kita bayar. Itu saja. Itu ya, memang sedikit namun bermakna sekali seperti itu Pak ya. Oke, jadi memang banyak sekali yang perlu kita ketahui terkait pembayaran pajak, bagaimana kita meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pembayaran pajak seperti itu. Nah, mungkin cukup di sini podcast Madura In-Depth yang kita berikan. Yang pastinya next kita akan memberikan podcast lebih menarik lagi, lebih greget lagi pastinya. Baiklah, saya Sada pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.